Oke, selamat pagi. Kita coba mulai di minggu ketiga ini. Ada hal yang sedikit saya lupakan di minggu lalu adalah penjelasan singkat tentang siapa dan bagaimana si Vitruvius itu. Tapi oke, ini sebagai pengantar di awal sebelum kita mereview tugas-tugas yang sudah kalian kumpulkan. Vitruvius sebenarnya adalah seorang militer, seorang tentara di zaman Romawi yang tugasnya ditugaskan secara khusus untuk mendata semua bangunan-bangunan peninggalan masa Yunani. Dan akhirnya dia juga memang bagiannya adalah bagian bangunan. Dan data itu yang kemudian menjadi dasar yang kemudian dipahami sebagai Handbook of Architecture di arsitektura. Naskah ini sempat tanda kutip menghilang dalam pengertian naskah yang ditulis Vitruvius ini baru ditemukan sekitar tahun 1416 sampai 1417. Oke, di perpustakaan sebuah biara dan ditemukan oleh Poggio Bracciolini. Nah, naskah ini kemudian baru diterbitkan setelah ditemukan, kemudian ditulis ulang dan baru diterbitkan di 1486. Dan buku terbitan ini atau cetakan ini karena menanti atau sebagai konsekuensi lanjutan dari mesin cetaknya Gutenberg yang ditemukan di masa-masa ini juga. Kemudian dicetak ulang dan cetakan ini yang menjadi kunci utama dalam pengembangan arsitektur masa Renaissance. Jadi setelah Romawi selesai dan segala macam baru di masa Renaissance buku ini menjadi acuan utama. Dan perkembangan arsitektur Renaissance juga dipengaruhi sebagian besar oleh naskah cetakan ini. Dan secara umum Handbook of Architecture itu terbagi menjadi 10 buku bicara dari perencanaan kota sampai ke tools-tools atau mesin-mesin yang digunakan pada masa Romawi, kemudian watermill jadi mesin mesin air yang berguna untuk kehidupan dan kehidupan pada masa itu, masa Romawi dan segala macam. Jadi tidak hanya fokus pada arsitektur saja, tapi juga berkembang sangat luas di pembahasan dari Handbook of Architecture. Kemudian buku ini diinterpretasi salah satunya oleh Serlio, yang Serlio ini kemudian membuat 7 buku, terutama acuan utamanya adalah terbitan dari Vitruvius. Dan buku Serlio ini mungkin agak berbeda karena isinya ada visual, ada verbalnya, dan mendefinisikan aturan yang baik, aturan arsitektur yang baik pada masa-masa Renaissance. Tidak hanya Sebastiano Serlio, tapi juga ada Leon Battista Alberti. Alberti punya kedekatan dengan institusi keagamaan pada masa itu, yaitu kepausan. Kemudian karena kedekatannya itu, dia punya akses yang cukup besar untuk mendapatkan naskah dari Vitruvius ini. Karena pada masa itu yang menemukan di biara, kemudian dicetak ulang dan disimpan di perpustakaan-perpustakaan di beberapa biara. Kemudian Alberti juga membuat sama Handbook of Architecture juga, tapi fokusnya di Alberti sehingga atau karya orisinil dari Alberti, sehingga Alberti juga disebut Vitruvius dari Florence. Dan
aplikasi dari pemahaman-pemahaman Alberti ini diwujudkan dalam sebuah karya katedral yang ada di Florence. Karya Alberti ini menjadi acuan utama di masa arsitektur Renaissance karena tidak hanya menggabungkan dan mengembangkan pengetahuan teknik pada masa klasik, artinya masa Romawi dan Yunani, tapi juga mendasarkan gaya klasik tersebut, terutama di estetika, proporsi, dan harmoni yang dikembangkan pada masa-masa Renaissance. Ini nanti aplikasinya muncul di salah satu tokoh yang kelompok kampus Palembang usulkan, Colin Campbell. Nanti muncul proporsi dan segala macam. Oke, mudahnya Vitruvius ada 3 hal, firmness, utility, dan venustas. Firmness lebih kepada building structure, utility lebih kepada arrangement of space, jadi tata ruang sebenarnya. Dan terkait dengan konsekuensi dari tata ruang tersebut, mechanical system yang berkaitan dengan kebutuhan fungsional dan penggunanya, okupan lebih kepada pengguna. Kemudian venustas terkait dengan keindahan. Kata venustas diambil dari kata Dewi Venus yang kita tahu sebagai dewi yang mengurusi tentang hal-hal indah, kemudian berkaitan dengan gaya bangunan, proporsi, dan keindahan visual. Oke, kita fokus pada venustas dulu. Venustas oleh Alberti kemudian diganti atau sedikit dipertajam. Saya sih lebih suka dengan kata dipertajam daripada diubah. Lebih fokus kepada kesenangan atau pleasure, terutama dari sudut pandang visual. Kemudian ada 2 kata yang ditawarkan, bukan hanya sekedar menonjolkan tentang Dewi Venusnya, tapi ada kata proporsi harmoni, pulchritudo, dan ornamentum yang kaitannya dengan tambahan, keindahan tambahan. Kaitan dengan ornamen selalu berkaitan dengan keindahan tambahan. Dan kedua hal ini berkait erat dengan fungsi dan lingkungan. Nanti contohnya di kasus yang kalian kumpulkan. Kaitan dengan utilitas atau utility dengan fungsi dan segala macam, ada hal yang sampai detik ini juga masih jadi kontroversi adalah bagaimana sebuah ruang itu ideal, bagaimana sebuah ruang itu bisa dikatakan sesuai. Karena sejak pada masa itu sudah menjadi hal yang diperdebatkan adalah menghitung kecukupan atau kesesuaian spasial. Spasial itu adalah ruang, space, ruang. Kemudian alasan kedua, sebenarnya sering terjadi perubahan fungsi bangunan, perubahan fungsi ruang itu. Ketika arsitek merancang, itu pasti punya panduan terhadap fungsi ruangnya. Tapi ketika proses berjalannya waktu, sering terjadi berubah fungsinya. Terjadi perubahan aktivitas yang terjadi di dalam ruang tersebut. Kemudian hal yang ketiga adalah ruang yang memadai dan sesuai. Ini kaitannya dengan alasan pertama. Yang disebut cukup, yang disebut sesuai secara ruang, kaitannya juga dengan aktivitas penghuni itu jadi permasalahan utama di utility. Nanti kita akan lihat di beberapa contohnya. Dari trilogi Vitruvius, venustas, utilitas. Hal yang paling masuk akal, hal yang paling mudah dipahami secara logis adalah firmitas, strukturnya. Karena struktur adalah hal tentang mengkonstruksi sebuah bangunan. Jadi kalau toh ada sebuah kegiatan di dalam sebuah ruang, masalah firmitas adalah masalah bagaimana melingkupi kegiatan ini. Ini masalah utility. Ini masalah
form, masalah strukturnya. Jadi hal yang paling logis adalah bagaimana strukturnya. Dia tidak mempedulikan atau dia sedikit mengabaikan aktivitas di dalamnya. Aktivitasnya ini mau berubah dan segala macam tidak ada masalah sepanjang ada aktivitas di dalam struktur ini bisa berjalan. Jadi ini yang kalau tadi di masalah fungsi selalu ada terjadi perubahan, tapi struktur sepanjang struktur itu mampu melayani fungsi itu tidak ada masalah. Jadi hal yang paling logis dari trilogi Vitruvius adalah justru pada strukturnya. Secara ringkas, Venustas bicara tentang proporsi harmoni, kemudian kaitan dengan ornamen, secara utilitas berkaitan atau permasalahan dimensi yang optimal dalam sebuah ruangan, kemudian ruang yang tertentu, yang spesifik, yang berkaitan dengan kesesuaian atau bagaimana ruang itu bisa mengakomodasi aktivitas. Yang ketiga, struktur yang melayani fungsi atau seperti contoh form tadi. Oke, ini beberapa referensi. Saya selalu biasanya menggunakan bukan Wikipedia, tapi ini jauh lebih lengkap, jauh lebih detail. Britannica.com. Mungkin kalian pada kasus-kasus berikutnya bisa mengacu ke website ini. Oke, untuk reviewnya mungkin agak berbeda dengan minggu lalu. Kalau minggu lalu saya minta dari kelompok sedikit mengungkap apa-apa yang sudah dihasilkan, tapi kali ini untuk review kedua mungkin saya yang banyak bicara, tinggal nanti konfirmasi ke kelompok. Itu kenapa kemarin sore saya minta tolong dikirim berkasnya supaya saya tahu kalian mengambil contoh kasus dan mengungkapnya seperti apa. Saya mulai dari si ini, Andra Matin, di karyanya Bandara Blimbing Sari di Banyuwangi. Terkait dengan fungsi, ini sebuah bandara. Sebuah bandara punya standar, punya panduan yang sangat detail dan tegas. Kemudian apa yang ditambahkan, apa yang dilakukan Andra Matin adalah justru pada openness dan elemen yang berkaitan dengan alam. Ruang dalam, ruang luar benar-benar diblurkan, dikaburkan oleh Andra Matin. Karena lingkungan sekitarnya adalah pesawahan. Sehingga bandara ini mendapat cukup banyak penghargaan karena comfortnya, kenyamanan termalnya justru muncul karena interaksi antara bangunan dan alam. Itu yang melebarkan pemahaman Venustasnya. Saya tidak membahas firmitas karena memang secara firmitas, secara struktur itu bukan struktur yang cukup spektakuler. Nanti ada beberapa contoh struktur yang cukup advance. Di sini strukturnya struktur beton bertulang seperti biasa, tapi kemudian yang menjadi menarik adalah bagaimana tropical design. Jadi tropikalitas tempat ini benar-benar dieksplor oleh Andra Matin. Sehingga pemahaman Venustas bukan hanya pemahaman keindahan bentuk arsitektural, tapi bagaimana bentuk arsitektural yang kemudian berfungsi sebagai bandara ini bisa berinteraksi dengan alam. Itu yang beberapa gambar yang bisa saya dapat. Ini di pojok kiri itu ruang tunggunya. Ruang tunggu yang biasanya kalau di bandara cukup ber-AC, cukup dingin dan bentuknya box gitu. Ini justru berinteraksi dengan alam. Ada kolam reflektor sekaligus juga untuk mendinginkan udara di bagian dalam bangunan. Sedangkan di bagian yang tengah ini ada itu tata ruangnya. Karena Bandara Banyuwangi bukan bandara yang cukup besar, cukup kecil, cukup kompak, sehingga kebutuhan ruangnya seperti itu. Tapi ada beberapa yang menarik. Ini adalah ruang hijaunya. Di beberapa tempat menjadi ruang hijau. Jadi ruang bandara ini benar-benar dikelilingi oleh lingkungan hijau.
untuk generate kenyamanan thermal berdasarkan convertnya, berdasarkan tropikalitas. Itu yang dilakukan Andermatt-Tin. Tokoh berikutnya si siapa ini? Arata Isozaki. Ini berbeda dengan Andermatt-Tin yang dieksplor habis-habisan justru pada strukturnya. Keindahannya muncul karena strukturnya yang luar biasa. Ini beton bertulang di model seperti itu. Kemudian ini ada bagian sini dan bagian sana yang kemudian membuat bentang lebar. Ada bahasan tersendiri tentang struktur ini. Kalian bisa dapat di beberapa paper. Secara tata ruang juga, kenapa perlu struktur seperti itu? Satu, karena kebutuhan terhadap image sebuah bangunan. Kedua, juga kebutuhan bentang lebar yang luar biasa dari bangunan ini. Jadi di bagian tengah ini benar-benar tidak ada kolom, sehingga kolomnya di kanan dan kiri. Ini ada beberapa model seperti ini. Ini ada penjelasan sebenarnya kolom yang gede ini isinya apa, ada isinya, dan cukup spektakuler modelnya. Dan ini munculnya keindahan justru pada eksplorasi struktural. Secara fungsi bisa macam-macam di bagian dalamnya, bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya. Karena memang istilahnya open plan, denahnya atau tata ruang yang sangat fleksibel, tapi punya bentang yang cukup lebar. Tokoh berikutnya Pak Baskoro Tejo. Ini kemunculan atau keindahan arsitekturalnya muncul justru karena tapaknya. Tapaknya berkontur dengan kemiringan itu 20-40%, jadi cukup terjal, sehingga tata masa yang kecil-kecil mengikuti konturnya atau kemiringan lahannya. Jadi Pak Baskoro cukup peka, cukup detail, dia tidak terlalu memaksa tapak itu dipotong, istilahnya cut and fill, jadi dipotong kemudian ditimbun, tapi benar-benar mengikuti konturnya. Sehingga ini tata ruangnya yang dibuat banyak masa kecil-kecil dengan fokus utama di selasarnya ini. Kenapa judulnya Selasar Sunario? Karena memang modelnya adalah bentuknya adalah sebuah selasar yang kanan kiri, kemudian kita bisa lihat karya-karya Pak Sunario. Ini maketnya, kita bisa lihat kemiringan dari lahan itu atau konturnya dimanfaatkan sebagai amphitheater terbuka. Dan ini beberapa masa dari ini selasarnya. Jadi benar-benar memunculkan keindahan arsitekturalnya karena lahannya, kemudian tata masanya atau gugus masanya itu berdasarkan apa yang bisa diletakkan di sana dengan memanfaatkan kontur yang cukup terjal itu. Ini Pak Bas, kemudian ini orang gila satu ini, saya sengaja cari foto yang cukup kontroversi. Arsitektur is a pure shit, katanya si Frank O'Gary. Kemudian kenapa Guggenheim Museum, minggu lalu saya sudah pernah sampaikan, ini sebuah contoh yang cukup menarik karena dia berangkatnya justru pada fungsi utama. Guggenheim Museum dimunculkan atau dibuat sebagai usaha kota Bilbao merombak image kotanya dari kota galangan kapal menjadi kota budaya kontemporer, budaya modern, budaya terkini, sehingga dibuatlah sebuah museum. Tidak hanya sekedar museum itu hemat saya gudang barang seni, tapi museum di sini adalah museum kontemporer yang memerlukan perlakuan berbeda nanti dengan Louvre dan segala macam. Perlakuan berbeda karena benda yang ditawarkan atau benda yang dipajang di situ ukurannya kadang tidak masuk akal, sangat besar dan segala macam. Sehingga muncul utamanya adalah kebutuhan atau
fungsi utama dari bangunan itu. Lalu si Frank Gehry dengan sketsanya seperti ini, ada dari kelompok kemarin juga menyampaikan idenya adalah metafora dari ikan. Apa itu metafora, apa itu analogi, mungkin bisa kalian coba cari sendiri apa bedanya metafora dan analogi. Tapi ini ide dasarnya, sketsa dasarnya. Dan sketsa dasar ini kemudian ditunjang oleh kemampuan struktural. Jadi prosesnya itu mencari fungsi bangunan sebagai sebuah pusat kebudayaan kontemporer, tidak hanya di Spanyol tapi di Eropa secara keseluruhan. Kemudian mencoba keindahan apa yang ditawarkan adalah justru keindahan struktural, karena dalam prosesnya menggunakan program-program yang tidak umum digunakan di dalam arsitektur. Ini seperti saya sampaikan kemarin, CATIA, sebuah program yang biasa digunakan untuk pesawat terbang militer, terutama Mirage buatan Prancis. Efek dari Bilbao ini, Guggenheim Museum di Bilbao ini, itu luar biasa. Kalian bisa cari Guggenheim Effect, terutama yang di Bilbao, bagaimana sebuah museum bisa mentransformasikan, merubah image sebuah kota, dan berhasil. Kemudian ini coba diduplikasi di beberapa tempat, tapi ya, tidak terlalu berhasil. Tapi ini adalah salah satu bukti bahwa karya arsitektur kalau memang secara tepat di eksekusinya, ini membawa dampak yang luar biasa terhadap perkembangan kota, bahkan perkembangan Spanyol itu sendiri. Oke, ini Frank Gehry, kemudian IMMP, langsung muncul IMMP, dan seperti yang saya sampaikan minggu lalu, IMMP ketika proses pembangunan atau ketika proses perancangan museum, pengembangan Museum Louvre juga bukan tanpa masalah. Bahkan dia harus berhadapan, harus mempertanggungjawabkan ke idenya dengan pejabat-pejabat di kota Paris. Pada masa itu Jacques Chirac sebelum jadi presiden sempat jadi wali kota di Paris. Itu si IMMP harus membuat 1:1 model piramid ini, dipresentasikan, dipertanggungjawabkan ke dewan parlemennya di kota Prancis supaya dapat persetujuan. Dan ini yang IMMP sengaja membuat atau sengaja memunculkan penustas. Awalnya sudah ada perdebatan, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa mungkin ini pertunjukan kedikdayaan atau kemampuan Prancis menguasai Mesir. Ternyata pada masa itu sudah ada perdebatan. Jadi yang ketiga, membangkitkan motif kematian bangsa Mesir karena penjajahan dan segala macam. Tapi ternyata setelah bangunan ini muncul, setelah bangunan ini berfungsi, kemudian justru menjadi ikon, justru menjadi tujuan utama dan menjadi kebanggaan orang Prancis, terutama orang Paris, selain Menara Eiffel. Apalagi kemudian ini dirancang bukan oleh orang Prancis, bahkan orang keturunan Tiongkok dan Amerika. Ini masih kasis masih terjadi di situ. Secara arsitektural, yang coba dimunculkan adalah proporsi piramid. Jadi piramid tidak hanya satu, ada beberapa titik lain. Kemudian proporsi proporsi yang indah tersebut dieksekusi seperti halnya Museum Guggenheim, dieksekusi secara menarik secara struktural. Jadi ini menggunakan kaca, dan ini ketika proses pemasangan kaca menggunakan
baja, dan kacanya juga kaca yang spesial. Jadi pada masa itu kacanya biasanya kalau menggunakan kaca yang lebar seperti itu muncul warna kehijauan. Karena kan memang butiran atau bahan kaca itu cenderung muncul hijau. Sampai sekarang juga masih seperti itu. Tapi mimpi minta benar-benar bening. Jadi untuk kaca di Museum Louvre ini dibuat khusus, bukan kaca yang pasaran, dengan ukuran yang juga spesial. Jadi membangkitkan atau memunculkan pemahaman teknologi yang khusus juga. Museum Louvre, kemudian ini Kenzo Tange. Kenzo Tange, saya ambil mungkin tidak seperti yang diambil kelompok. Ini kenapa saya ambil? Karena bangunan ini akan, berita terakhir 2021 kemarin, bangunan ini akan dihancurkan. Buat saya cukup mengenaskan. Ada dua bangunan yang cukup di Jepang yang akan dihancurkan. Satu ini, satu adalah kubikel kotak-kotak. Buat saya arsitek Kenzo Tange ini sangat detail, sangat paham benar akan keindahan struktural. Jadi venustasnya itu bergabung dengan firmitas. Kenapa muncul bentuk seperti ini? Karena fungsinya sebagai hall tempat olahraga. Alasan kenapa bangunan ini akan dihancurkan dan yang kontroversi adalah rencana penghancuran juga tidak dilalui atau tidak dilakukan jajak pendapat ke masyarakat sekitar. Padahal bangunan ini menjadi ikon utama. Alasannya kenapa bangunan ini dihancurkan? Karena di beberapa titik mengalami kebocoran. Lalu di lantai bawah karena itu dipakai kayu, itu mulai lapuk. Saya pikir, hemat saya, opini saya pribadi, kenapa harus dihancurkan? Kenapa tidak coba diperbaiki? Tapi ternyata model seperti ini, sistem struktur seperti ini itu susah untuk diperbaiki. Bahkan sampai masa sekarang. 2014 ditutup karena ada beberapa permasalahan terutama di kabel dan di betonnya, dan di bagian bawah mulai lapuk. Tuh yang terjadi. Oke, kemudian ini Le Corbusier dengan United de Hapitiong di Paris. Ini buat saya contoh yang bagaimana seorang arsitek paham benar terhadap fungsi bangunan. Ini mudahnya itu kalau di Indonesia itu rumah susun. Ini rumah susun yang kemudian sasarannya Corbu tahu siapa, sehingga membuat sistem lot. Jadi ada lantai bawah, kemudian ada lantai atas untuk kenyamanan tempat tinggal. Jadi yang diutamakan adalah fungsi bangunan. Kemudian secara struktur, kita lihat beton bertulang. Lalu venustasnya muncul dari mana? Muncul dari bagaimana kalau sekian banyak orang akan tinggal di sini, bagaimana sosialisasi, bagaimana mereka berkumpul, mereka berinteraksi satu sama lain. Di bagian atap disediakan ini. Dan karena mampu menyelesaikan permasalahan fungsi dan struktur utama, strukturnya juga luar biasa, bentuk seperti ini bukan tanpa maksud karena memang perhitungan strukturalnya. Efeknya muncul sebuah keindahan. Di sisi lain, secara arsitektural, karya ini memicu atau memunculkan sebuah teori yang disebut dengan modular. Modular Le Corbusier yang berdasarkan proporsi tubuh manusia. Hasil si Corbu ini belajar dari naskah-naskah di masa Renaissance, punyanya Alberti dan segala macam. Dia kemudian memunculkan modular ini.
saya lupa harusnya satu ini di bagian gang antara di selasarnya. Itu benar-benar dipertimbangkan. Jadi efisiensi struktur itu di pertimbangan utamanya adalah tubuh manusia. Ukuran lebar masing-masing unit juga ukuran tubuh manusia menjadi fokus utama. Ini jadi keunggulan atau keindahan sisi lain Corbu tidak hanya mengembangkan atau menyelesaikan permasalahan kebutuhan terhadap hunian, tapi juga memunculkan teori arsitektur yang kita kenal dengan modulor. Itu Corbu. Kemudian ini si Sullivan sebagai salah satu tokoh arsitek modern awal dan bersama Corbu nanti juga sebagai tokoh arsitek modern awal. Kembali lagi fokus utamanya adalah fungsi bangunan. Ini termasuk bangunan tinggi pertama di Amerika dan bahkan mungkin di salah satu yang pertama juga di dunia. Kebutuhan terhadap bangunan berlantai banyak untuk perkantoran karena kebutuhan pada masa itu. Kemudian strukturnya juga struktur beton bertulang yang banyak berkembang atau banyak dikembangkan ketika masa-masa modern, dan berbeda dengan Corbu yang mencoba mengangkat struktur itu sendiri sebagai sebuah keindahan, tapi si Sullivan lebih menempelkan ornamen. Kembali lagi pengertian Venustas tadi, menempelkan beberapa ornamen sampai bahkan di lantai atas. Proporsinya juga pakai proporsi yang bawah, tengah, dan atas. Proporsi yang umum digunakan untuk elemen atau bangunan-bangunan kuil masa-masa Yunani yang juga dijelaskan oleh Vitruvius. Oke, itu Sullivan. Kemudian ini si Philip Johnson lebih ekstrim lagi dalam memahami arsitektur. Ini sebuah rumah villa sih sebenarnya dengan bentuk yang sangat gampang, balok, bentuknya balok, kemudian ada lingkaran secara struktur biasa. Ini terbuka semua karena semua kaca, dan hanya bagian ini yang tertutup karena fungsinya sebagai kamar mandi. Secara fungsi, secara struktur beres, kemudian menjadi pertanyaan Venustasnya sebelah mana. Pendekatan arsitektur modern versinya Philip Johnson adalah detail, bukan lagi seperti yang dilakukan Sullivan ini. Ornamen bukan lagi harus menempel pada bangunan, tapi bagaimana ornamen itu kita bisa lihat di sekelilingnya, di lingkungan sekitarnya. Dengan duduk di sini, bangunannya tetap, rumahnya tetap, bahkan ada beberapa yang mengatakan furniture-nya itu bahkan tidak boleh bergeser, karena dari furniture ini kita bisa melihat perubahan yang terjadi di alam. Ada satu istilah, saya agak lupa ingat, God is in detail. Jadi keindahan justru merupakan karya ilahi, karya yang maha kuasa. Keindahan bukan diciptakan, bukan ditempelkan. Ini pendapat dari beberapa arsitek modern, terutama dari modern puncak. Ya, ini. Kemudian secara filsafat ada nihilisme dan segala macam, memahami alam sebagai pusat dari segala keindahan itu sendiri. Itu Philip Johnson. Kemudian ini Ricardo Bofill. Jujur ini saya shock ketika bongkar Bofill, karena saya tidak berekspektasi banyak. Ini salah satu tokoh yang luar biasa yang saya harus banyak belajar dulu. Saya harus banyak belajar dulu di karya-karyanya Bofill.
Karena saya buta terhadap si Ricardo Bofill, tapi dari beberapa pemahamannya kayaknya seru kalau ini bertemu atau didialogkan dengan si Corbu ini, terutama di United Habitiong ini. Sama-sama arsitek modern, kerangka berpikirnya modern, dan sering dinyatakan sebagai arsitek yang sangat puitis secara bentukan arsitektur. Jadi mohon maaf yang ini saya tidak bisa mengulas lebih lanjut karena saya perlu data yang lebih dalam lagi. Hal yang buat saya cukup ekspresif untuk dipahami adalah ini apartemen, sama juga rumah susun, tapi rumah susun yang punya halaman di masing-masing unitnya dan berinteraksi dengan alam. Kalau ini dibangun di Indonesia masih masuk akal seperti yang dilakukan Anda Martin. Ini kan dilakukan di posisi yang 4 musim. Bagaimana ketika musim dingin dan segala macam. Saya perlu cek lebih lanjut. Colin Campbell, data Colin Campbell, siapa Colin Campbell? Kelompoknya, kelompok pertama. Agak ribet kan cari gambarnya? Saya juga setengah mati cari gambarnya. Cari gambar dalam pengertian bukan hanya gambar tampak seperti ini, tapi saya biasanya mencari nanti contoh belakangan lengkap dengan data denah dan segala macam. Ini biasanya tersimpan di perpustakaan online ya kalau dibuka. Kalau enggak kan setengah mati. Jadi hal yang biasa ya atau yang dengan mudah didapatkan justru ya ini sebuah rumah bangsawan, kelompok juga menyatakan sebagai rumah bangsawan yang benar-benar lama-lama sepatu saya melayang. Diam. Sabar. Fokus utamanya justru bukan pada ruang atau kaitan dengan fungsi ruangnya, bukan pada utilitasnya, tapi yang fokus utama justru dari kasus Colin Campbell ini justru pada Venustas. Kasus Colin Campbell adalah contoh paling baik ketika mau belajar tentang classical order. Aturan-aturan arsitektur klasik itu ada simetri, kemudian ada proporsi kalau boleh sebelum menghilang, ada kaki, terus ada badan, terus ada kepala. Di beberapa titik, terus, iya, cepetan. Di beberapa titik kemudian ditambahkan segitiga di bagian atas kan, pedimennya. Simetri kanan kiri, ini ada sayapnya, jadi bangunannya perkiraan saya karena datanya saya tidak terlalu lengkap, perkiraannya ada bangunan utama di tengah itu, simetri itu, kemudian ada sayap ini, dan yang kanan kiri ini itu dia berupa bangunan. Ini benar-benar aturan-aturan klasik. Jadi kalau mau belajar classical order kaitannya dengan arsitektur, itu contoh Colin Campbell itu sangat sesuai. Jadi ada simetri, ada proporsi. Proporsi zaman-zaman klasik selalu membagi menjadi 3 hal, ada 3 bagian. Jadi kepala, badan, dan kaki. Silakan dilihat aja kaitannya. Kemudian beberapa classical order terkait dengan kolom. Kaitan dengan Colin Campbell benar-benar classical order, dan contoh berikutnya ini yang buat saya agak kagum dengan si arsitek ini, si Kengo Kuma, bikin jembatan aja
seperti ribet banget. Ini kan hanya jembatan sebenarnya. Jembatan yang kemudian punya fungsi tidak hanya menghubungkan dua fasilitas bangunan, tapi juga bisa berkaitan dengan akomodasi, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di jembatan ini. Jadi sampai ke workshop. Kemudian menjadi tren focal point dari kawasan ini. Dan kaitan dengan karya Kengokuma ini, kenapa saya menuliskan Firmitas dan Venustas, yang diutamakan dari dia justru pada struktur, terutama struktur kayu, eksplorasi kayu, kemudian bajanya juga, dan fokus utama dari sini yang kemudian memunculkan keindahan. Jadi ada yang benar-benar fokus pada keindahannya dulu, ada yang justru menggunakan struktur sebagai sarana untuk menuju pada keindahan. Ini yang kemudian dipahami dengan tektonika. Tektonika adalah keindahan struktural. Struktur yang dibuat sedemikian rupa, struktur yang diolah sedemikian rupa supaya benar secara struktural, logika strukturalnya benar, tapi juga indah secara visual. Kekuatan Kengokuma justru pada kemampuan mengolah material kayu yang kemudian bertemu dengan baja. Jadi potongannya juga luar biasa. Dan menunjukkan eksplorasi Kengokuma juga didasarkan pada teknologi atau kemampuan struktur tradisional di Jepang. Oke. Itu berikutnya ini si bos modern satu ini memang tanda kutip agak nakal. Satunya Philip Johnson juga seperti itu, bikin sebuah box yang benar-benar transparan. Jadi ini sebuah rumah yang menunjukkan atau mengkaitkan dengan apa yang disebut dengan modernisme, gaya modern, gaya arsitektur modern, yang kenapa ada filosofinya kaitan dengan modernisme adalah tentang efisiensi, tentang kejernihan, tentang keterbukaan. Dan kalau kenapa saya mengatakan ini yang dianggap sebagai sebuah keindahan bagi arsitektur modern bukan justru pada bangunannya, tapi justru pada lingkungannya. Itu kenapa saya gambarnya ada tiga gambar. Ini di musim gugur, ini di musim dingin, ini di musim panas. Artinya ornamen atau keindahan yang dihasilkan oleh si karya ini bukan pada bangunannya, tapi justru pada lingkungannya. Venustasnya itu dikembangkan atau dilebarkan, bukan berhenti pada bangunan, tapi pada lingkungan sekitarnya. Secara struktur yang sederhana, beton bertulang digabung dengan kaca, kemudian tidak pembagian ruang atau fungsi bangunan juga tidak terlalu ribet. Ini sebuah rumah, tapi rumah yang di tengah taman atau di tengah lokasi yang cukup terbuka. Mungkin kalian bisa, saya lupa detailnya. God is in detail. Jadi keindahan atau detail tanda kutip arsitektural itu justru terjadi pada apa yang diciptakan oleh Yang Maha Esa. Berbeda kemudian dengan yang Colin Campbell yang detailnya justru dimasukkan ke dalam bangunan, sehingga kita bisa melihat classical order, kita melihat proporsi tubuh manusia. Di sini keindahannya justru terjadi pada lingkungan sekitarnya. Dan Mies van der Rohe terkenal dengan jargonnya less is more.
semakin sedikit, semakin efisien, itu menghasilkan sebuah karya arsitektural yang makin tinggi menurut pandangan si bos ini. Oke, berikutnya Shoujian. Ya, ini juga mengeksplorasi lingkungan sekitar. Saya ngambil yang di Bali, gambarnya nggak banyak, justru ketika bongkar websitenya Soori, bacanya gimana sih? S-O-O-R-I. Kalau baca singkat kan Soori. Soori itu lebih kepada bagaimana struktur yang dibangun. Saya baca dia. The various architecture composed the Soori Bali are designed and oriented in a way that facilitates the passing filter natural light into the building. Mencoba memasukkan sebanyak mungkin cahaya alami ke dalam bangunan supaya lebih dekat dengan alam. Kemudian mengkomunikasikan antara lingkungan sekitar, ada indigenous volcanic rock, kemudian beberapa sawah di sekelilingnya. Kemudian juga ada water efficient untuk kebutuhan dari resort ini. Dan ketika proses pembangunan juga mengajak sebanyak mungkin orang lokal untuk masuk, dan ketika resort ini berdiri juga memperkerjakan orang-orang lokal untuk bisa bekerja di dalam resort ini. Jadi ini bukan hanya sekedar apa yang nampak secara visual indah, tapi bagaimana keindahan itu diperluas pemahamannya. Architecture is about preserving a way of life, jadi mempreserve lingkungan sekitarnya. Jadi tidak hanya sekedar karya arsitektur, tapi juga memahami, berdekat dengan alam, tidak hanya alam secara alam lingkungan, tapi juga manusianya juga di preserve. Oke, tokoh berikutnya si petinju kelas berat ini, saya ngambil yang ini, mungkin kelompok nggak tahu kelompok ambil yang ini atau enggak, saya kurang begitu hafal. Tapi yang buat saya menarik adalah bagaimana kasus ini si Tado Ando menempatkan, ini kan sebenarnya fungsinya sebuah galeri atau sebuah museum. Tapi bagaimana karya arsitektur juga ditempatkan sebagai artwork, sebagai kerja seni juga. Jadi karya arsitektur juga bagian dari seni. Bagaimana seni itu muncul, terutama pada creating a dialogue between nature, art, and architecture, terutama pada natural light. Masuknya sinar matahari ke dalam bangunan, seperti beberapa contoh di bawah ini, itu merupakan kekuatan dari si Tado Ando. Kepedulian atau kedetailan terhadap jatuhnya sinar matahari itu di beberapa karya Ando sangat dominan. Church of Light itu tidak hanya di satu bangunan Church of Light, tapi ada beberapa gereja kecil yang juga dirancang Tado Ando yang mengakomodasi sinar matahari, natural light. Kekuatannya justru di situ, jadi memahami alamnya. Kalau si arsitek Singapura ini, sekarang berkedudukan di Singapura ini, lebih kepada lingkungan sekitar, kepedulian terhadap interaksi alam dan manusianya, di sini benar-benar si Tado Ando lebih kepada permainan cahaya. Permainan cahaya yang masuk ke dalam bangunan. Keindahan justru muncul ketika kalau hanya di foto mungkin tidak terlalu nampak keindahannya, tapi kalau kalian imajinasikan jatuhnya sinar matahari di posisi di sini, pas di bola ini, itu dari pagi sampai sore ada perubahan jatuhnya sinar matahari, itu yang buat saya kebayang sangat menarik, dan itu kekuatan Tado Ando di beberapa karya. Karya Yu Xing
saya mungkin agak berbeda ngambil seperti kelompok ambil. Saya tidak terlalu tanda kutip menyukai karya Yusing yang bentuk bangunan high rise, bentuk bangunan tinggi. Justru beberapa karya-karya yang kayaknya sederhana, kecil. Ini pos jaga, pos satpam lah, pos hansip. Tapi kemudian digabung dengan ada cabin di bagian atas untuk ruang kerja, lengkap dengan WC-nya. Jadi esensinya adalah bagaimana tempat pos jaga di kampung-kampung itu biasanya menjadi social space, tempat berkumpulnya. Kalau pagi menjelang siang itu biasanya anak-anak, kalau malam itu biasanya bapak-bapak, tapi di bagian atas yang dimanfaatkan untuk ruang kerja atau ruang nongkrong. Dan kenapa ini menjadi menarik? Kembali lagi secara struktur, bangunan ini dibangun dengan struktur yang sangat murah, sederhana, dan bisa dilakukan oleh banyak orang, asal punya pemahaman atau pengetahuan struktural. Ini pakai besi holo, hanya di las biasa, tidak terlalu rumit, karena memang bebannya tidak terlalu besar. Ada beberapa rumah dia pakai scaffolding. Scaffolding itu perancah untuk bangunan tinggi, misalnya kalau untuk ngecat dan segala macam, ada pakai besi yang ditumpuk. Ada perancah yang kalau yang tradisional pakai kayu atau pakai bambu, perancah yang lebih modern pakai besi. Dia coba mengakomodasi karya tersebut dengan menggunakan material-material yang ada. Kemudian genteng ini genteng-genteng bekas yang bisa kita temukan atau kita dapatkan di beberapa tempat kalau ada bongkaran rumah. Jadi menggunakan material-material yang mudah didapat dan mudah dikonstruksikan. Kemudian perhitungan ruangannya juga sangat efisien sesuai dengan fokus pekerjaannya apa, aktivitasnya apa, dan tidak terlalu rumit. Buat saya justru karya-karya Yusing yang ini itu punya kekuatan yang cukup menarik untuk dibahas. Kalau kalian masuk ke YouTube, ini ada bahasan tersendiri tentang rumah kecil ini. Bahasan tentang rumah yang cukup kompak, dan tapi aktivitas harian itu bisa diwadahi secara maksimal. Oke, mungkin ini yang terakhir. Berbeda banget dengan Yusing yang serba sederhana, serba menggunakan material yang terjangkau. Si Santiago Calatrava another level. Dia di dunia lain. Dia seorang yang ahli di struktur, pada saat bersamaan juga ahli di seni patung. Jadi ada pendekatan tentang sculpture. Jadi bagaimana sculpturing dari karya arsitektur. Karya arsitektur Santiago Calatrava selalu berkaitan dengan struktur advance, baik itu beton bertulang maupun kabel maupun baja, dan bentuknya spektakuler. Sehingga yang diutamakan kembali lagi secara struktur dan bagaimana struktur itu menunjukkan keinginan. Jadi si Sullivan pernah mengatakan form, effort, follow function. Yang tarik-menariknya adalah bagaimana bentuk itu mencerminkan atau mengakomodasi fungsi di dalamnya. Contoh-contoh kasus tadi yang diungkap atau yang direview tadi, justru banyak bentuk itu lebih dekat dengan penustasnya. Penustas dalam konteks yang sangat luas. Tapi bagaimana bentuk bangunan itu berkaitan dengan fungsi bangunan? Apakah bentuk ini mencerminkan fungsinya, atau bentuk bangunan ini punya maksud tersendiri? Kita akan kalian secara berkelompok akan mengulasnya dari 3 kasus itu. Apakah bentuk bangunan itu berkaitan dengan fungsinya?
atau justru lepas dari fungsinya. Ini tarik menariknya di situ. Ujungnya adalah, maksud saya adalah bagaimana sebuah karya arsitektur itu muncul, atau sebuah bentuk arsitektur itu terubah atau terdesain. Apakah bentuk itu berangkat dari fungsinya, atau justru bentuknya dulu yang didapat, baru dari bentuk yang didapat masuk fungsi. Bedanya tahu ya? Jadi ada yang bentuknya jadi dulu, baru kemudian dari bentuk yang jadi ini masuk fungsi. Ada yang bentuk ini justru didapat dari identifikasi fungsi atau aktivitas, baru digubah bentuknya. Jadi ada dua pendekatan mengidentifikasinya. Silakan kalian identifikasi sehingga kita bisa ketahuan mana yang dilakukan oleh arsitek, mengutamakan bentuknya dulu atau fungsi, atau mengidentifikasi fungsinya dulu atau aktivitasnya, baru dibuat bentuknya. Contoh gampang, Santiago Calatrava ini bisa dipastikan bahwa Santiago Calatrava itu membuat bentuknya dulu, baru kemudian fungsi ini masuk. Sayang mungkin di kasus oke. Kalau yang ini agak unik. Mungkin dia di antara, jadi bentuk dan fungsi itu berjalan bersamaan. Di kasusnya si Mies van der Rohe ini. Jadi bentuk bersamaan dengan fungsinya. Oke, mungkin saya bukakan yang ini kasus dari kampus Indralaya. Bandara Blimbing Sari di Banyuwangi. Si Andra Martin bisa dipastikan dia menyelesaikan fungsinya dulu. Fungsinya adalah bandara. Kemudian dia melihat tapaknya. Tapaknya adalah, sekitarnya adalah sebuah sawah. Kemudian baru membuat bentuknya. Jadi ada fungsi atau aktivitas bandara, melihat tapak, baru membuat bentuk. Jadi bentuknya bisa menyatu dengan alam. Ini sama dengan Kengokuma, hampir sama, fokus pada bentuknya dulu, terutama strukturnya dulu, baru melihat fungsinya. Kalau karyanya Baskoro Tejo ini lebih ke melihat fungsi dan melihat tapak yang berkontur dan segala macam, baru kemudian dia membuat bentuk bangunannya. Oke, si Frank O'Gary benar-benar lihat bentuk, baru kemudian memasukkan fungsi.
IMMP lama-lama benar-benar saya banting, nggak tahu lagi. Oke, kalau IMMP lebih kelihat bentuknya untuk mengakomodasi fungsinya. Ini coba melihat, ini agak unik dari karya, kok lupa, Arata Isozaki. Ini lebih melihat berbarengan antara fungsi, karena dia perlu sebuah hall yang besar, bebas kolom, karena fungsinya adalah sport center. Ada beberapa venue olahraga yang diwadahi, sehingga perlu sebuah bentang lebar, structure yang bentang lebar, bebas kolom dan segala macam, dan akibatnya keluar bentuk seperti ini. Jadi berangkatnya justru pada fungsi atau aktivitas di dalamnya apa, kemudian bentuk perlu bentang yang lebar, dan akhirnya muncul bentuk seperti ini. Sayang bangunan ini rencananya dihancurkan, saya coba cari apakah benar dihancurkan atau tidak, masih belum. Tapi sejak 2014 bangunan ini sudah ditutup karena bocor dan tidak bisa dibetulkan atau direnovasi karena struktur di bagian atas sangat ribet. Ada kabel, ada beton, ada struktur kabel dipadu dengan struktur beton. Ini susah. Kemudian efek dari bocor di bagian bawah, karena ini kayunya bagian lapangan itu menggunakan kayu, banyak yang sudah kropos. Oke, kalau ini jelas sekali yang dikejar dari Le Corbusier justru pada fungsinya. Fungsinya ini apartemen, kemudian dia mengidentifikasi apartemen itu ada aktivitas apa, sehingga muncul justru bentuk ini dulu atau skema ini dulu. Dasar skemanya adalah teori modular. Jadi setiap bangunan didasarkan pada ukuran tubuh manusia, proporsi classical order itu ditransformasikan ke dalam ukurannya seberapa, yang efisien dan segala macam. Akhirnya muncul skema ini, dan dari skema ini kemudian baru dibuat bentuk bangunannya, lengkap dengan struktur di bagian bawah yang cukup besar ini, pakai beton-betonan. Jadi itu yang perlu kelompok lakukan untuk minggu depan. Kalian mengidentifikasi bagaimana hubungan antara fungsi dan bentuk bangunan. Kembali ke sini. Sebenarnya hal ini itu salah satu cara untuk memahami bagaimana sebuah karya arsitektur itu bisa berfungsi atau bisa berperan sebagai sebuah tanda atau simbol, sign and symbol. Buku ini sudah saya masukkan ke Google Drive, silakan kalian kalau mau baca-baca. Dengan memahami sign and symbol ini, maka juga kalian juga sekaligus belajar bahwa elemen arsitektur itu sama juga dengan teks arsitektur. Sebuah karya arsitektur itu bisa dipahami atau bisa dibedah secara ilmu bahasa. Si karya arsitektur mau cerita apa? Jadi tugas tentang identifikasi bentuk dan fungsi itu mau mengidentifikasi contoh-contoh yang kalian ungkap, contoh-contoh yang kalian paparkan itu si arsitek mau bercerita apa.
menarasikan apa. Situ bahasan. Ya. Jadi karya arsitektur bukan hanya sekedar berkarya, bukan hanya sekedar memenuhi wadah aktivitas, tapi dia membawa pesan tertentu, menarasikan sesuatu. Terutama pada pendekatan yang mengutamakan bentuk. Si arsitek mau ngapain sih? Kenapa dia mengutamakan bentuk yang seperti contoh Santiago Calatrava yang luar biasa mewah? Dia mau cerita apa sih? Kalau yang di pendekatan kedua lebih mengutamakan membereskan fungsi baru bentuk, dia lebih ke secara mudahnya lebih pragmatis. Pragmatis dalam pengertian arsitektur adalah wadah kegiatan, arsitektur adalah wadah dari aktivitas. Ke situ arahnya nanti. Berarsitektur mau ngapain? Seperti saya mau cepat aja, sign and symbol ini kemudian saya tanya di Copilot dan ChatGPT 4.0, dua-duanya sama, bagaimana? How architectural design and symbolism berinteraksi? Bagaimana karya arsitektur, desain arsitektur, dan simbol itu berinteraksi. Bagian atas juga communication, symbol, interaction, intersection of symbolism, communication, and architecture. Arsitek mau cerita apa? Ini pengembangan lebih jauh daripada pemahaman Vitruvius. Vitruvius bisa dikatakan berhenti pada kegunaan, keindahan, dan struktur. Kemudian pada lanjutannya sebenarnya mau cerita apa di dalam arsitektur. Oke, itu paham ya? Minggu depan harus ngapain, harus bercerita apa. Jadi contoh kasus yang kalian udah kumpulkan 3 itu makin diperdalam lagi, makin kulik lagi. Semoga tambah kelompok Colin Campbell. Datanya ampun-ampunan. Siapa sih Colin Campbell ini? Saya bongkar habis-habisan. Keluarnya gambar-gambar yang kuning tadi. Gambar-gambar yang saya lagi memburu satu e-book. Semalam saya coba download tapi belum berhasil tuntas. Nanti saya share kalau sudah dapat. Tenang. Saya share.